Tamara Tiasmara ternyata polisikan mantan suami soal dugaan KDRT. Dibilang tenang juga belum, dibilang sudah tenang juga belum. Di sini Mia lihat seperti kayak kadang seketika dia namanya anak kecil kalau trauma gitu kan, nangis tiba-tiba gitu, dia tiba-tiba muncul gitu. Tapi beliau tuh nggak dendam, cuman kayak pingin mengungkap semuanya gitu. Dan Mian pun pas awal-awal kan bilang bahwa kasus ini tuh ada dua pelaku, satu laki-laki, satu perempuan. Seperti kayak satu terungkap tapi satunya lagi belum gitu. Dan Samantha juga bilang Dante sekarang masih nangis terus. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan semuanya pelaku itu, tapi dalam hati kecilnya dia sayang kepada sosok tersebut. Ya lihat keputusan nanti aja. Emang jika benar itu arwahnya dendam, mungkin nanti bakal ada ya mimpi-mimpi buruk ke si pelaku gitu. Tapi di sini Mia lihat Kak Dante masih menangis. Dante ini sering dibuat apa namanya itu gitu. Kalau suatu penderitaan itu kan lahir batin ini anak ini. Cuma namanya anak 6 tahun kan nggak ngerti, ya kan? Tapi anak ini sudah sebetulnya sudah nggak mau dia sama pergi sama ini calon bapaknya, nggak mau. Ya suatu paksaan, bagaimana kan ibunya yang ngajak ini, diminta dia suatu ibunya jujur karena dia sayang sama ibunya. Ya keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang sama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Seperti masih ada unek-unek yang dimana dia tuh antara hati dan ya berperan penting sosok itu, tapi dia yang menyebabkan kematian sosok Dante ini. Dan seperti ada kejanggalan, terus hati yang dimana dia yang melakukan hal negatif, tapi bagaimanapun juga dia berperan penting dalam kehidupan Dante ini gitu. Dia tuh sayang banget sama beliau, tapi dia yang membuat Dante pergi. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Oke, kalau kita perhatikan dari perilaku bapaknya Dante Angger Dimas, antara pernyataan kemudian juga berbagai macam respon yang diberikan lewat sosial media ataupun juga media massa, ini ada sesuatu pattern atau pola yang menarik sepertinya. Kenapa? Angger Dimas pada saat diwawancara di media massa, terutama TV ya, itu kan dia terlihat sangat tenang, kemudian juga damai, bahkan cenderungnya adalah ramah. Tetapi kita tahulah ini pasti juga dia menyimpan kekecewaan yang begitu dalam, tetapi dia mencoba untuk mengcovernya. Ada lagi yang menarik adalah pada saat beberapa kali Angger Dimas itu berbicara di media massa bahwa untuk netizen, untuk teman-teman, bahwa jangan terlalu keras lah kepada Tamara, be kind, karena bagaimanapun juga Tamara adalah ibunda dari Dante yang juga pasti sedih karena telah kehilangan putra mereka. Tetapi hal ini sepertinya bertolak belakang dengan beberapa reaksi yang aku lihat dari Instagramnya Angger Dimas. Misalnya seperti hari ini, pada saat ada netizen yang mengirimkan pesan ya, bukan pesan sih, kayak mention gitu, ada statement dari Tamara yang memberikan reaksi, padahal reaksi mengenai apakah Dante itu suka berenang atau tidak. Dari pihak sekolah kembali bertolak belakang dengan keterangan dari Tamara di sini, dikatakan bahwa Dante itu tidak percaya diri berenang, tetapi Tamara kembali lagi mengatakan bahwa setiap anak itu kan ada update-nya, ada progresnya. Alasan Tamara kenapa tidak membiarkan Dante dalam tanda kutip adalah absen untuk mengikuti pelajaran berenang di sekolahnya, karena yang pertama, Dante kalau habis berenang di sekolahnya dia biasanya pilek. Yang kedua, dia pernah bilang bahwa dia pernah bermain sama temannya, kemudian dia
agak sedikit didorong, makanya jangan sampai itu anak darah daging. Jika emang melakukan kesalahan lebih baik ungkapin jujur, jangan menutupi. Karena walaupun di dunia nggak terungkap juga nanti suatu saat mereka meninggal juga itu akan menjadi ladang apa ya yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Bahkan ada fasenya dimana saat mereka sudah nggak ada, Tuhan pun tahu mereka telah melakukan kesalahan gitu. Lebih baik mengaku di dunia, mempertanggungjawabkan daripada nanti di akhirat jadi siksa lebih gitu. Tamara Tiasmara, ibu Dante, anak yang tewas setelah diduga ditenggelamkan Yuda Arfandi di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur, ternyata sempat melaporkan mantan suaminya, Angger Dimas, ke polisi. Angger Dimas dilaporkan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ia ada laporan, betul, terlapor Angger Dimas, kata Kapolsek Menteng Kampol Bayu Marviando saat dihubungi Rabu 21 bulan 2 2024. Bayu mengatakan kasus tersebut dilaporkan pada Februari 2023, sementara itu peristiwa KDRT-nya terjadi pada 2021 di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Laporan bulan Februari tahun kemarin, tapi kejadiannya 2021, KDRT pemukulan pipinya, ujarnya. Bayu mengatakan hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini Tamara dan beberapa saksi sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan tersebut. Setelah melakukan gelar perkara, pihak kepolisian juga akan meminta keterangan kepada Angger Dimas terkait dugaan itu. Masih dalam proses penyelidikan. Baru Tamara saja, Angger Dimas belum sempat dipanggil. Ada beberapa saksi lain yang sudah kita ambil keterangan impuhnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, Dante tewas dibunuh oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi, yang ditetapkan sebagai tersangka. Yuda membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Dia menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam, tersangka menarik badan dan kaki korban untuk terus berenang. Akibat kejadian ini bisa makanan dan buih keluar dari hidung serta mulut korban. Bukti tambahannya itu kami tidak boleh menyampaikan, tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto dan juga ada beberapa keterangan sedikit 1-2 pertanyaan untuk Mbak Tamara, ujarnya. Sandi menuturkan Tamara sudah menjawab dengan gamblang pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Dia juga menyebut kliennya siap kooperatif jika nantinya ada pemeriksaan tambahan. Semuanya sudah diceritakan sama ibu dari awal sampai akhir, sudah diceritakan semuanya. Bila mana nanti memang ada lagi konfirmasi, ada panggilan, klien kami akan kooperatif untuk menjalani proses pemeriksaan, jelasnya. Sebagaimana diketahui saat ini Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya masih mengusut kasus kematian Dante di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kasus tersebut kini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.